Shalom Alahim, selamat berjumpa anak-anak yang hebat yang dicintai Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan. Memperkenalkan, saya Bapak Sakius, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti yang akan mengajar kalian semua selama 3 tahun di SMA Negeri 2 Temanggung. Kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membuka hati buat firman Tuhan, supaya firman Tuhan mendapatkan tempat di dalam hati kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Kita akan sungguh-sungguh membuka hati. Kita akan sungguh-sungguh untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi pendengaran kami, urapi hati kami, sehingga benih firman-Mu Bapa mendapatkan tempat di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami yang mendengar, kami hamba-Mu yang menyampaikan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, saya akan landasi dalam satu ayat dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu, di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancangan Tuhan dengan rancangannya kita jauh, berbeda jauh. Kita punya rencana, kita punya rancangan, kita punya cara untuk menyelesaikan masalah. Pastinya masing-masing kita punya cara, masing-masing kita punya rencana. Kadang-kadang rancangan kita, rencana kita gagal. Mungkin kalian semuanya sebelum masuk dan diterima di SMA Negeri 2 Temanggung, kalian sudah mendaftar di sekolah lain. Rencana itu, keinginan itu, kemauan itu. Tetapi mungkin rencana Tuhan berbeda. Inilah rancangan Tuhan, cara Tuhan, jalannya Tuhan. Kalau kalian semuanya boleh masuk di SMA Negeri 2 Temanggung, jangan memaksakan kehendak kita. Jangan memaksakan keinginan kita. Orang yang beriman harus percaya akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan jauh lebih baik. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih sempurna. Seperti apa rencana Tuhan? Bisa kita baca dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, bukan rancangan keburukan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran.
tetapi rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah. Bahkan Tuhan punya rancangan untuk masa depan. Tuhan memproses di dalam kehidupan kita. Setiap kegagalan itu proses. Setiap masalah itu proses. Bahkan ketika kita masuk di SMA Negeri 2 Temanggung, ini adalah jalan prosesnya Tuhan. Kita diproses untuk menjadi satu pribadi yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya akan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut, jangan takut. Percaya saja janji Tuhan, ada rancangan masa depan yang diberikan dalam hidup saya. Ada rancangan masa depan dalam hidup saya, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalian harus percaya janji Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan harus menghadirkan kedamaian, harus menghadirkan kerukunan, harus menghadirkan kebaikan bagi sesama. Siapa sesama kita? Apa mereka yang levelnya sama? Apa mereka yang budayanya sama dengan kita? Apa mereka yang sukunya sama? Apa mereka yang agamanya sama? Bukan sesempit itu. Sesama kita adalah semua orang dari mana dan siapapun mereka. Seorang rasul berpesan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus harus memiliki pikiran Kristus, harus memiliki perasaan Kristus. Tuhan Yesus tidak memiliki pikiran jahat, pikiran untuk membalas, pikiran untuk membenci, pikiran untuk menghancurkan, pikiran untuk memusuhi. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Inilah yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 31 yang demikian bunyi firman Tuhan, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui ucapan-ucapan kita, melalui sikap kita terhadap sesama. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat orang lain, yaitu sakit hati. Jagalah hubungan yang baik dengan sesama. Jagalah hubungan yang baik dengan sesama. Jangan menghina sesama. Jangan merendahkan sesama. Jangan membenci, menyakiti sesama. Berbuatlah kebaikan seperti Tuhan Yesus berbuat kebaikan kepada semua orang. Tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan keadaan mereka. Mereka mengasihi siapapun dengan kasih. Hendaklah kita mengasihi seperti Yesus mengasihi.
Mari kita akan berdoa sebagai kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan mendapatkan tempat dalam hidup kita. Mari kita tunduk. Bapa di surga, kesempatan pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, mampukan kami, berikan kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan punya rancangan terbaik di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan mau hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Yang percaya kita akan katakan, amin.